Pemirsa, untuk mengetahui pergerakan perdagangan komoditas hingga sore hari ini, kita akan bergabung atau kita telah terhubung dengan Lindu Nainggolan, Chief Market Strategist PT Java Global Futures. Pak Lindu. Ya, selamat sore. Iya, Pak Lindu, ini kalau kita lihat seperti apa pergerakan volume perdagangan komoditas untuk awal pekan ini, melihat bahwa menguatnya harga minyak dunia? Saat ini sekalipun harga minyak dunia menguat ya, tapi untuk komoditas ya banyak yang masih fokus ke ini ya, ke permintaan gold dan juga kepada olein ya. Jadi kalau permintaan gold saat ini menguat karena saat ini hubungan antara Cina dan Amerika itu kan menegang saat ini karena masalah penyebaran virus corona. Bahkan ada ancaman juga dari Trump itu untuk mengenakan tarif kembali kepada barang-barang Cina. Nah, akibat hal ini juga membuat harga minyak bumi juga naik ya, dikarenakan ketegangan antara Amerika Serikat dan Cina ini, seperti itu. Nah, untuk volume perdagangan awal pekan ini juga selain emas dan minyak bumi, untuk olein juga menguat ya, selain karena masalah Ramadan, ada juga karena perkembangan minyak yang naik itu akan mempengaruhi juga minyak kedelai di Amerika menguat, dan itu mempengaruhi juga minyak kelapa sawit untuk menguat, sehingga olein juga menguat, seperti itu. Oke, tapi kalau Anda melihat peluang dari hingga akhir pekan ini, atau melihat di awal pekan bahwa emas nampaknya masih menjadi safe haven di tengah dari Amerika dan Tiongkok seperti itu, atau pengaruh sentimen global. Tapi Anda melihat juga salah satunya terkait dengan pandemi corona ini, apakah memang masih emas juga yang menjadi salah satu pilihan juga? Iya, betul sekali ya. Akibat pandemi corona ini kan kita belum tahu ini waktunya sampai kapan berlalu ya, itu masih menjadi perhatian dunia saat ini. Apalagi saat ini karena masalah pandemi corona ini sudah berdampak kepada ketegangan antara Cina dan Amerika. Jadi ketegangan Amerika dan Cina ini karena masalah pandemi corona ini, Amerika menyalahkan Cina masalah ini. Hal itu membuat harga minyak naik. Saat ini bisa diprediksi bahwa harga gold naik. Saat ini diprediksi gold itu bisa mencapai ke level 1780 sampai ke 1802 ya, posisi tertinggi di bulan November 2011, seperti itu. Oke, nah ini kalau kita sempat melihat bahwa sinyal terkait dengan cash is the king itu kemarin sempat mendominasi. Nah, kalau Anda melihat dengan beberapa sentimen yang saat ini ada, atau dengan kondisi yang saat ini, apakah itu masih akan terus dilakukan atau masih akan terus terjadi? Mengenai cash is the king ini, memang awal-awal pandemi corona sempat mendominasi, bahkan emas saat itu sempat turun, kalah dibandingkan dengan cash akibat adanya kepanikan ketika awal-awal pandemi corona ini mulai menyebar ke berbagai negara ya. Sehingga banyak orang yang memborong barang-barang kebutuhan pokok mereka. Tapi kalau sekarang ini kan nampaknya kepanikan untuk memborong barang-barang pokok itu hampir mulai memudar, seperti itu, sehingga fokusnya sudah tidak ke cash lagi, tapi kepada safe haven sekarang justru kalau melihat masalah ketegangan antara Amerika Serikat dan Cina ini. Jadi lebih fokus kepada safe haven sekarang. Lebih fokus pada safe haven. Tapi Anda melihat untuk pergerakan beberapa komoditas lainnya, apakah ini akan kembali bergairahkah di pekan ini, atau tetap saja emas dan olein masih akan menjadi bisa disebut saja rajanya di pekan ini? Ya, memang gold dan olein adalah rajanya, tapi ada satu lagi bisa menjadi pilihan para investor,
adalah kopi ya, dikarenakan saat ini produksi dari kopi itu mengalami penurunan ya. Jadi produksi kopi dunia yang turun mengalami penurunan sebesar 1,8% dari tahun lalu. Jadi surplusnya itu turun dari sekitar 1,9 miliar kantong menjadi surplusnya 5,8 miliar kantong. Nah, itu membuat harga kopi naik seperti itu. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Lindu telah bergabung bersama kami. Dan juga terima kasih atas analisisnya, Pak Lindu. Pemirsa, Lindu Nainggolan, Chief Market Strategist PT Java Global Futures.